Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum masuk ke aktivitas belajar, marilah kita semua berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Pimpin dulu. Duduk siap, Rek. Dulu belajar kalau kita berdoa dimulai. Dan Bapak absen dulu kehadiran masing-masing. Abdul Mujib hadir. Ahmad Saiful Hidayatullah hadir. Ai Siti Fitriani, Amelia, Ayu Murni Dewi, Murni Sari Dewi, Dina Herawati, Eka Dewi Artika, Husendra hadir. Baiklah, dalam mata pelajaran hari ini akidah akhlak dengan materi ayo menghindari perilaku tercela. Yang telah kalian ketahui tentang materi yang sudah dipelajari tentang dunia atau tentang hasad. Coba siapa yang tahu, yang masih ingat hasad itu apa? Apa? Sirik? Ya. Coba lagi. Mencintai dunia berlebihan. Ya itu baru ya. Terus masalah hasadnya yang hasad? Perasaan ingin hilang nikmat Allah yang maha dunia. Ya. Berarti dan selanjutnya masalah ujub. Sekarang materi ujub. Apa yang kalian ketahui sebelum kita masuk ke materi? Yang diketahui tentang ujub itu apa? Ujub. Belum tahu? Ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang ujub, ada beberapa yang harus Bapak sampaikan, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran dari mempelajari materi ini adalah siswa mampu menjelaskan, mendeskripsikan, terus menganalisis tentang akhlak tercela ujub. Ujub berasal dari kata ajabah yang artinya berarti kagum. Bisa berarti kagum atau dalam hal ini ujub yaitu mengagumi diri sendiri atau merasa diri sendiri sempurna, yaitu ujub. Jadi tanpa memikirkan atau tanpa mengingat siapa yang memberi kesuksesan, siapa yang memberi kemampuan terhadap kita. Jadi seolah-olah ujub ini semua kesuksesan, semua yang kita dapat, kita raih itu hasil kita sendiri tanpa mengingat siapa yang memberi kesuksesan itu. Nah, itu dari ujub. Sekilas saja. Dan faktor penyebab dari ujub adalah banyak dipuji orang. Nah, jadi akibat dari banyak pujian, banyak dipuji, banyak disanjung,
mengakibatkan kita ujub apabila kita kurang dari dan selanjutnya dia mulai kesuksesan. Nah itu jadi banyak intinya dasarnya semua yang ada di situ seperti banyak meraih kesuksesan memiliki kekuasaan itu didasarinya hanya harus dengan iman, jadi tidak akan timbul ujub. Dan selanjutnya dampak negatif dari ujub akan membawa ke arah kesombongan atau kibar. Dan yang kedua meremehkan dosa di hadapan Allah. Yang ketiga merupakan nikmat atas pemberian dari Allah. Dan selanjutnya materi sudah Bapak bagikan. Dan yang selanjutnya ada cara menghindari arah tercela dari ujub. Selalu mengingat akan hakikat dirinya, nyawa yang ada dalam tubuhnya semata-mata anugerah dari Allah. Itu salah satunya. Dan selanjutnya untuk memperdalam materi ini akan Bapak sajikan video tentang ujub. Mari kita simak bersama-sama tentang masalah dosa besar ujub. Dan ujub terjemahan bahasa Indonesia adalah berbangga diri. Untuk lebih jelasnya, ujub ini adalah tangga atau jembatan yang langsung membawa kepada kesombongan. Jadi sebelum diserang belum menyerang terlebih dahulu. Waktu berkumpul 12.000 pasukan itu, maka ada sebagian sahabat, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Abu Bakar pun sempat mengucapkan kalimat itu, mengatakan bahwasanya dengan pasukan sebanyak ini kita tidak akan dikalahkan hari ini. Nggak ada niat menolak kebenaran atau misalnya meremehkan orang lain. Dalam arti kata di sini menganggap mereka tidak akan mungkin dan seterusnya, tapi hanya sekedar berbangga. Ini saja ternyata sudah dilarang dalam agama Islam. Karena semua ini adalah nikmat dari Allah SWT. Artinya gini, kalau makin besar nikmat Allah pada kita, misal Allah berikan paras wajah atau warna kulit atau postur tubuh atau kekayaan atau harta atau penampilan apa saja, maka itu. Baiklah, itu tadi tayangan video tentang ujub. Dan kalian sekarang berkelompok kembali seperti yang minggu kemarin, dan kelompoknya yang sudah dibentuk saya. Dan Bapak akan memberikan tugas. Untuk tugasnya, jadi silahkan per kelompok membuat pertanyaan dan dijawab dengan oleh kelompok lain. Nanti akan Bapak bagi kelompok kerjanya, dan sekarang silakan berkelompok dulu. Silakan masing-masing kelompok. Nah, di sini sudah ada lembar kerja dan ulasan ringkasan materi. Jadi ada lembar kerja dan ringkasan materi, silakan kembangkan, dibuat pertanyaan, dan nanti setelah pertanyaan ditukar dengan kelompok lain untuk dijawab dari pertanyaan-pertanyaan kelompok yang lainnya. Baiklah, sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang dari kelompok 1 pertanyaannya diberikan ke kelompok 4.
Dari kelompok 2 pertanyaannya diberikan ke kelompok 3. Saling tukar. Kelompok 1 dan kelompok 4, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, di lembar kerja itu silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian. Jawab, ditulis nanti setelah selesai dipresentasikan atau dibaca. Baiklah, sudah selesai? Sudah. Dan sekarang silahkan salah satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing. Dan untuk mengawali, silakan untuk kelompok 1 untuk mengumumkan pendapat jawaban atas pertanyaan dari kelompok lain. Coba untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apakah sifat ujung merupakan perbuatan dosa? Selanjutnya ke kelompok 4 dulu. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah sifat ujub bisa ada pada setiap manusia? Ya, tentu saja bisa. Tergantung kuat dan tidaknya keimanan seseorang, karena setiap ujub adalah salah satu pelanggar keimanan seseorang. Yang kedua, bagaimana mengetahui sifat ujub yang ada? Dan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Apakah sifat ujub bisa menghilangkan amal soleh kita? Tentu saja sifat ujub bisa menghilangkan amal soleh, karena sifat ujub merupakan sifat atau perilaku tercela, dan sifat tersebut tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama, kenapa sifat ujub disebut sifat tercela? Karena sifat ujub merupakan perbuatan dosa seakan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang didapatnya, itu merasa seakan hasil dari payahnya sendiri tanpa memikirkan siapa yang telah memberi semua yang didapatnya. Dan yang nomor 2, bagaimana ciri orang yang mempunyai sifat ujub? Orang yang mempunyai sifat ujub akan merasa dirinya lebih pintar, merasa lebih sukses, dan merasa lebih dari semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi kita telah melaksanakan kegiatan belajar. Dan selanjutnya untuk tugas individu, untuk tugas mandiri masing-masing, Bapak sudah siapkan link dan akan dikirim ke WA masing-masing. Dan silakan diisi di Google Form tersebut. Ada di sana identitas, terus ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab di Google Form, dan linknya akan Bapak kirimkan ke WA masing-masing. Dan untuk selanjutnya, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Coba simpulkan dari bahasan materi tersebut. Coba kesimpulannya seperti apa? Saya Pak. Oh, siap.
Sifat ujub itu termasuk sifat tercela yang harus dihindari karena sifat ujub ini akan menjadi penghalang amal soleh seseorang. Maka dari itu, untuk menghindari sifat ujub ini harus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus. Dan untuk selanjutnya kita merefleksikan dari dalam kegiatan pembelajaran ini, mudah-mudahan hasil dari pembahasan materi tersebut mudah-mudahan menjadi salah satu penambahan ilmu atau penguatan keimanan kita terhadap Allah dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk selanjutnya untuk pembahasan materi selanjutnya di minggu depan, insya Allah kita masih membahas tentang akhlak tercela sombong. Dan sudah beberapa materi kita masih di akhlak tercela, dan untuk minggu depan kita masuk ke materi di akhlak tercela dengan sub materi sombong. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan sekian, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk bisa bertemu kembali di mata pelajaran akidah akhlak. Materi selanjutnya di minggu depan ada materi sombong, dan untuk semua bisa dicari-cari dulu referensi dari yang lain, dan nanti ada